Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Kesaksian Allah Bapa. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Matius 3 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam perenungan kita tentang keilahian, kita mungkin sekali terperangkap dalam kerumitan konsep yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Namun terdapat momen-momen di mana keilahian Allah Bapa ditampilkan dengan cara yang akrab dan hangat, serta relevan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu contoh dari hal ini adalah dalam kitab Matius 3 ayatnya yang ke-17. Ketika Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Kesaksian yang disampaikan Allah Bapa mengenai status dari Tuhan Yesus di dalam momen ini membuka wawasan kita ke dalam karakternya yang mendalam, memberikan kita pemahaman terkait kelembutan, kekuasaan, dan kasih-Nya yang tak terbatas serta implikasinya bagi kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita harus memahami konteks dari peristiwa pembaptisan ini. Di dalam Matius 3 ayat 17 terjadi pada saat Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan.'" Di dalam kesaksian ini kita melihat 3 aspek penting dari keilahian Bapa. Yang pertama, kita melihat kelembutan Allah Bapa. Kata-kata "anakku yang terkasih" ini mengungkapkan hubungan yang intim antara Bapa dan anak. Ini bukanlah suatu hubungan yang dingin atau otoriter, tetapi hubungan kasih yang mendalam dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa bukanlah sosok yang jauh dan dingin, tetapi Dia adalah Bapa yang penyayang, yang memiliki hubungan pribadi yang erat dengan anaknya. Ini mengungkapkan kepada kita bahwa dalam keilahiannya, Allah tidak hanya berkuasa, tetapi juga penuh dengan kasih dan kelembutan. Yang kedua, kita melihat kekuasaan Allah Bapa. Ketika Roh Allah turun dan suaranya terdengar dari langit, itu adalah manifestasi dari kekuasaannya yang besar. Roh Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa adalah pencipta alam semesta yang memiliki kekuasaan untuk menggerakkan langit dan bumi sesuai dengan kehendak-Nya. Suaranya yang terdengar dari langit menjelaskan bahwa Dia adalah otoritas tertinggi yang memiliki kuasa untuk menetapkan dan melaksanakan rencananya bagi umat manusia. Dalam kesaksian ini kita melihat bahwa kuasa Allah Bapa bukanlah hanya berupa konsep teologis, tetapi suatu realitas yang hidup dan nyata yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita melihat kasih Allah Bapa yang tak terbatas. Ketika Allah Bapa berkata, "Kepadanyalah aku berkenan," itu adalah ungkapan dari kasih-Nya yang tak terbatas kepada anaknya. Ini mengingatkan kita pada Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah Bapa terhadap anaknya
adalah contoh terbesar dari kasih yang tak terbatas, yang siap mengorbankan segalanya demi menyelamatkan umatnya. Dan karena kita adalah bagian dari umatnya, kasih-Nya yang tak terbatas juga ditujukan kepada kita secara pribadi. Ini adalah kesaksian yang luar biasa tentang karakter Allah Bapa yang kasih-Nya tidak pernah berkurang, bahkan ketika kita tidak layak menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kesaksian Allah Bapa ini kita menemukan panggilan untuk hidup dalam hubungan yang lebih dalam dengan kita dipanggil untuk mengalami kasih-Nya yang tak terbatas dengan lebih dalam lagi. Kita dipanggil untuk tunduk kepadanya sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kesaksian Allah Bapa mengajarkan kepada kita pentingnya mendengarkan suara Allah dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yesus mendengarkan suara Bapanya, demikian juga kita dipanggil untuk memperhatikan dan taat terhadap firman-Nya. Ini membutuhkan kesetiaan yang sungguh-sungguh dan ketaatan yang tulus terhadap kehendak Bapa. Kesaksian Allah Bapa juga memperkuat keyakinan kita akan kasih-Nya yang tidak terbatas. Ketika Allah Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih," hal itu menunjukkan kasih yang mendalam dan sempurna dari Allah Bapa terhadap Tuhan Yesus sebagai anaknya, dan juga kepada kita sebagai anak-anak. Kesaksian Allah Bapa dalam pembaptisan Kristus adalah momen penting dalam Injil yang membawa implikasi teologis dan praktis yang mendalam bagi kita sebagai orang percaya. Ini mengingatkan kita akan kebenaran Tritunggal Ilahi, konfirmasi akan identitas dan misi Yesus Kristus, serta panggilan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan mengasihi sesama. Sebagai orang-orang yang dipanggil oleh kasih Allah, mari kita hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan terhadap kesaksian-Nya, membawa kemuliaan bagi nama-Nya di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kepada kami kebenaran Tritunggal serta panggilan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan mengasihi sesama. Mampukan kami ya Tuhan, dengan bimbingan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mengenal dan memahami Engkau dengan baik dan sesuai dengan cara yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.